mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, sebab kami Tuhan rindu mendengarkan Engkau berbicara kembali bagi kami. Roh Kudus, urapi hamba dan setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, tema yang saya akan berikan pada kesempatan ini adalah kunci keberhasilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia tidak pernah berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Mungkin ada usaha yang dilakukan oleh manusia supaya berhasil, tapi ada banyak contoh yang bisa kita lihat bahwa kepintaran, kecerdasan, bahkan akademis yang sudah dicapai oleh seseorang belum tentu akan membuat dia menjadi berhasil dalam hidupnya. Tapi malam hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kunci keberhasilan yang pertama adalah berjalan di jalan yang benar. Di ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini ada 3 kategori dikatakan oleh pemazmur ini, bahwa saya dan saudara harus berjalan di jalan yang benar supaya kita berhasil. Kita tidak akan berhasil apabila kita menuruti nasihat-nasihat fasik, nasihat-nasihat yang tidak membawa kita kepada kebenaran, nasihat-nasihat yang tidak membawa kita kepada tuntunan dan arahan Tuhan. Di sini kita diingatkan oleh penulis kitab Mazmur ini bahwa setiap orang yang mendengarkan nasihat fasik, dia tidak akan berbahagia dan dia tidak akan berhasil. Kemudian orang yang selalu berjalan atau ambil bagian dalam persekutuan, ada dalam pertemuan atau senang berkumpul dengan orang-orang berdosa, dia pun tidak akan berhasil di hadapan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian dan orang itu pun tidak boleh berdiri atau ada di dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka mencela, orang yang suka mencemooh, orang yang suka mengejek, itu adalah bagian dari orang-orang yang suka mencemooh. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang berjalan di jalan Tuhan, dia tidak akan berjalan di dalam yang dikatakan 3 hal ini. Ya, tapi dikatakan di ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang yang akan berhasil dalam hidupnya apabila yang pertama dia berjalan di jalan orang benar. Dia harus menjauhi orang fasik. Dia harus tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang pertama, bahwa dikatakan di dalam 2 Tawarik, bisa saudara baca nanti di dalam kesempatan yang berbeda. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20 dikatakan, percaya kepada Tuhan maka kita akan teguh. Percaya kepada nabi-nabinya maka kita akan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan apa yang benar itu adalah ketika kita datang kepada para pemimpin-pemimpin yang dipercayakan Tuhan, baik gembala, baik pendeta, para orang-orang rohani. Kita justru akan bertanya kepada mereka, minta nasihat mereka, maka kita akan berhasil dalam hidup kita. Yang kedua adalah
orang yang menyukai Taurat Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata kunci tadi, kunci keberhasilan tadi yang saya buat temanya adalah di ayat yang ke-3 bagian terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahwa orang yang akan berhasil dalam segala hal yang diperbuatnya, dia harus menyukai Taurat Tuhan. Dia harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia harus melakukan Taurat itu. Dia harus meneliti Taurat itu. Dan dia harus menyukai Taurat itu. Sebab Taurat itulah yang akan menuntun hidupnya di setiap rencana-rencana hidupnya. Taurat itu yang akan mengajari dia. Firman Tuhan yang akan mengajarinya. Firman Tuhan yang akan berbicara. Dan yang mengatakan, yang mengajarinya rencana-rencananya. Segala hal sesuatu yang telah ditentukan atau direncanakan. Apabila tidak di dalam arahan Tuhan, maka orang tidak akan berhasil. Akan banyak kegagalan. Akan banyak penyimpangan. Akan banyak kerugian. Tetapi ketika firman Tuhan yang menjadi landasan, yang kesukaannya firman Tuhan, maka dia akan berhasil dalam hidupnya. Percaya firman Tuhan. Malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita rindu dan ingin melihat masa depan kita, anak-anak kita, siapapun yang ingin berhasil, ada dua hal dikatakan di sini. Yang pertama, berjalan, orang itu harus berjalan di jalan yang benar. Kemudian yang kedua, orang itu kesukaannya adalah kebenaran, kesukaannya adalah Taurat, kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia harus merenungkan itu, meneliti firman Tuhan itu, dan melakukannya dalam kehidupannya. Saya percaya saudara, setiap jemaat Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita harus memilih, saudara, memilih untuk berjalan di jalan yang benar, memilih untuk menyukai, untuk merenungkan, untuk membaca, untuk meneliti, untuk menerima, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pastikan saudara akan berhasil. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus bekerja di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil di dalam pekerjaan kita, berhasil dalam pelayanan kita, dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan kita akan berhasil. Karena kita berjalan di jalan orang benar. Dan kita menjadi orang yang suka merenungkan, suka membaca, suka mengerjakan, suka mentaati firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.